What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. So guys, udah lama ya kita tidak bikin tutorial iklan Shopee. Dan di sini gue pengen kasih tau kalian tutorial iklan Shopee untuk akhir tahun 2025 dan kemungkinan besar akan dipakai di tahun 2026 karena bisa dibilang baru banget update, banyak yang diupdate. Jadi menurut gue ini akan jangka panjang lah. Jadi buat kalian yang belum pernah atau mungkin masih bingung iklan Shopee itu kayak gimana, silahkan ditonton sampai habis karena gue udah buatin PowerPoint-nya untuk kalian. Jadi kalian silahkan tinggal simak aja. Mungkin video ini agak panjang tapi nggak apa lah ya, karena namanya juga belajar. Sebisa mungkin gue kasih lihat kalian seenak mungkin lah tampilannya biar enak dan mudah dimengerti. Oke guys, sebelum kita lanjut, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua dan ini free. Mungkin yang lain pada berbayar, gue free. Jadi silahkan tinggalkan like, gue tunggu sampai hitungannya 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya di hampir jam 2 subuh ini. Let's go. Oke. Kalau misalnya kita lihat, ini kan secara omset ya, omset toko klien gue di bulan 12 dari tanggal 1 sampai 18 Desember 2025. Kalian juga bisa lihat, omsetnya udah mau 5M ya, baru sampai masih tengah-tengah nih. Jadi ya oke lah ya untuk bulan ini, nice banget. Cuman di sini bukan ini yang mau gue share, tapi journey-nya supaya iklan yang di spending tuh berapa dan sebenarnya penjelasan dari masing-masing per iklannya untuk pemilihannya itu apa. Jadi sebenarnya market Shopee ini semakin luas dengan aktifnya platform untuk menyebarkan ke banyak media dan juga promotion, membuat seller punya potensi lebih untuk mendapatkan jangkauan customer lebih luas. Cuman sayangnya masih banyak seller sampai hari ini itu masih belum paham dan belum ngerti gimana caranya reach jangkauan lebih luas. Untuk reach jangkauannya lebih luas, kemudian masih banyak hal-hal yang harus diimprove dari segi sales center, produk, dan juga advertising. Nah, secara advertising sendiri, itu seller takut untuk jalin iklan. Kenapa? Karena ya iklan ya udahlah, jalanin aja. Atau mungkin bisa dibilang dengan fitur iklan terbaru Shopee, seller mulai berani nih untuk iklan. Cuman jadi ada perbedaan antara seller pemula dan juga seller berpengalaman. Karena biasanya seller pemula atau mungkin yang belum paham soal deep analysis, karena wajar ya, karena kan seller harus ngurusin toko, SDM, produk baru, marketing campaign, dan sebagainya. Itu jadi takut untuk beriklan dalam artian antara takut iklan atau nggak ngerti analisanya gimana, strateginya gimana, pemilihan produknya gimana, atau mungkin metode-metode yang akan dipakai. Nah, jadi iklan itu bukan berarti siapa yang paling besar secara spending budgetnya, tapi siapa yang bisa memaksimalkan iklan performance terbaiknya. Jadi product data for evaluation and opportunity discovery. Nah, jadi secara iklan Shopee kan ada 4 ya guys. Jadi ada iklan produk baru, iklan toko, dan juga iklan live. Di sini juga udah ada penjelasannya, silahkan kalian baca aja sambil gue jelasin sedikit. Nah, sebenarnya ada iklan banner teman-teman, cuman iklan banner itu biasanya lebih ke untuk Shopee Mall. Nah, cuman kan ya bisa dibilang banyak dari teman-teman itu bukan Shopee Mall. Jadi ya udah iklan banner tidak usah kita bahas. Plus iklan banner itu nggak banyak yang pakai lah, kecuali company-company besar banget ya. Kayak mungkin ya barang-barang yang bisa kita lihat lah, FMCG yang ada di mall-mall itu biasanya ada pakai iklan banner. Cuman lebih banyak UMKM yang tidak pakai dan tidak mendapatkan fiturnya. Nah, kita bahas dari iklan produk terlebih dahulu. Nah, jadi di sini iklan produk kalau misalnya kalian klik, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika memilih iklan produk, maka kalian akan mendapatkan beberapa pilihan dari mode pemilihan. Kalau misalnya kalian pakai iklan otomatis, itu untuk memaksimalkan produk secara random karena banyaknya produk. Kalau iklan manual, kalian yang atur deh, kalian yang pilih, kalian mau produk yang mana, tipe-tipenya, objektifnya apa untuk iklan tersebut. Nah, untuk strategi iklan, itu kan ada GMV Max dan GMV Max Auto. Nah, kalau GMV Max Auto, jika produk belum memiliki history performance atau fokus mendapatkan traffic lebih tinggi.
Nah, kalau GMV Max, jika harus di setup target ROAS untuk mendapatkan ROAS yang kita inginkan. Kurang lebih harusnya kalian udah paham lah kalau GMV Max Auto dan GMV Max ROAS bedanya di mana. Nah, kalau misalnya kalian udah pilih produknya, misalnya nih gue pilih 2 produk, jadi kan gue bisa pilih nih produknya, gue pilih 2 produk yang mau gue iklanin, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, jadi akan langsung ada 2 pilihan, antara mau bikin grup iklan atau produknya dipilih masing-masing secara settingan. Nah, cuman grouping iklan sendiri, ini setahu gue sampai hari ini belum banyak seller yang dapat. Cuman udah mulai lebih banyak dapat dibandingkan 2 bulan yang lalu. Kalau 2 bulan yang lalu setahu gue cuman ada 100 seller terpilih doang. Cuman kalau sekarang udah hampir rata-rata dapat lah programnya. Jadi, disclaimer dari gue, mengiklankan beberapa produk versus semua produk, itu tergantung preferensi kalian sebagai seller. Jadi, terserah kalian lah. Kalian mau pakai grouping atau mungkin mau masing-masing. Di sini makanya coba gue jelasin satu-satu biar kalian paham nih mau pakai yang mana. Nah, untuk metode grouping, tampilannya seperti yang di samping. Ketika menggunakan metode grouping, kalian hanya bisa memilih satu angka target ROAS, satu produk minimal 25.000. Jadi jika kalau lu pilih 3 produk untuk dijadikan grouping, otomatis lu akan menjadi perkalian kali 3. 25.000 dikali 3, jadi minimal 75.000 per hari. Jadi emang Shopee buatnya kayak gitu sih. Cuman menurut gue ini agak resah sih. Kalau menurut gue lebih baik Shopee bikin kayak aja minimal gitu, kayak misalnya 50.000. Jadi kita bisa masukin misalnya 5 produk, minimal 50.000 gitu, dibandingkan harus perkalian jumlah produk. Menurut gue lebih serem aja sih, lebih horor. Karena waktu itu gue coba grouping sendiri, modal hariannya masih nggak ada minimal, cuma minimal 10.000. Ya masih oke, cuman sekarang kan perkalian jumlah produk ya, jadi lumayan agak-agak ngeri. Nah, untuk kalau misalnya kalian pilih produk masing-masing, itu berarti kalian mengaktifkan produknya masing-masing, maka kalian bisa mengatur masing-masing produk mau target ROAS-nya di angka berapa. Dan satu jenis pemilihan produk itu minimal 25.000. Oke, secara sama nih 25.000, rata-rata 25.000 lah. Nah, cuman kalau misalnya kalian pilih yang masing-masing, itu lebih menghemat waktu kalau misalnya kalian mau iklanin banyak. Jadi langsung otomatis. Kecuali yang bikin ribet itu adalah kalau misalnya kalian pilih 5 produk, terus ada 2 yang mau pakai ROAS, 3 mau pakai auto. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau satu-satu, cuma bisa satu-satu, ya yang penting harus ROAS. Cuman kalau misalnya kalian mau auto, ya yang ROAS diselesain dulu, campaign-nya baru buat yang auto. Nah, di situ kan ada centang untuk akselerasi performa dan target ROAS. Nanti gue jelasin. Nah, di bagian sini nih, kalau misalnya kalian pilih produk masing-masing, dalam pemilihan produk, maka kalian bisa mengatur target ROAS serta dapat memilih atau mengaktifkan atau tidak mengaktifkan akselerasi performa. Nah, akselerasi performa itu apa? Akselerasi performa adalah fitur untuk mempercepat peningkatan traffic dengan menurunkan 30% target ROAS, sesuaikan dengan kondisi performance dan juga margin produk. Oke, jadi kalau misalnya kalian setup ROAS di angka 10, terus akselerasi performa kalian nyalain, kan diturunin 30% untuk dapat lebih banyak kunjungan traffic. Otomatis ROAS kalian akan keganti jadi 7. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian nyalain akselerasi performa, hari ini lu setting 10, tiba-tiba minggu depan jadi 7. Karena lu nyalain akselerasi performa. Yang udah kejadian sih, dia nggak naik lagi ya guys. Jadi menurut gua, lu tetap harus pantau, lu harus tetap ngecek. Kemudian settingan lu tuh di angka berapa, biar lu nggak blunder lah. Jangan sampai nanti ketika performance-nya naik, terus gara-gara akselerasi performanya nyala, terus performance-nya naik, lu matiin akselerasi performa, kemudian lu ganti target ROAS, harusnya itu masih peak performance bisa naik lagi, lu malah switching settingan. Nah, itu yang bikin iklan lu jadi ngedrop. Atau mungkin lu malah ngediemin doang nih, nggak lu otak-atik, itu juga bisa bikin ngedrop dan nggak ngebounce naik lagi. Nah, ini gue kasih lihat kalian kalau misalnya lu pilih metode grouping sama pemilihan produk masing-masing. Kalau lu pilih metode grouping, pengaturan modal harian yang tadi gue bilang, jumlah produk secara rumus dikali 25.000 per hari. Dan ada panel yang namanya grup iklan. Grup iklan sendiri kan lu bisa lu ganti sendiri sesuai dengan nama lu aja, bebas. Kalau gue sih biasa ada nama-namanya, gue masukin tuh ke Excel. Nah, kalau misalnya pilih produk masing-masing, ya udah lu nggak ada pemilihan nama, namanya sesuai dengan nama SKU produk lu aja.
dan itu minimal 25.000 per hari. Sama ya. Jadi yang membedakan grouping sama masing-masing itu aja. Grouping beberapa produk dijadikan satu campaign, satu budget, tapi perkalian 25.000. Kemudian lu bisa memilih satu target ROAS atau mungkin mau nyalain akselerasi performa atau enggak dalam grup tersebut. Nah, tapi kalau misalnya masing-masing ya settingannya sendiri-sendiri lah. Nah, sekarang iklan otomatis. Dan ini dulu sempat ada, terus belakangan sempat banyak seller yang nggak bisa pakai fiturnya, dan sekarang udah ada lagi. Dan sekarang setahu gua udah hampir semua seller bisa aktifin ya untuk iklan otomatis. Nah, untuk iklan otomatis sendiri, itu Shopee akan memilih produk yang punya potensi di toko lu untuk dinaikin, untuk diiklanin. Jadi Shopee yang pilih kalau otomatis. Nah, untuk strategi iklannya, kalian juga bisa pilih nih, mau metodenya auto atau yang ROAS. Nah, kalau yang auto, sistem akan mendeteksi estimasi ROAS yang akan didapatkan. Kalau misalnya yang ROAS, seller yang memilih mau target ROAS di angka berapa. Nah, untuk modal hariannya untuk iklan otomatis itu 50.000 per hari. Ya, jadi kalau otomatis 50.000 minimal. Kalau yang grouping, kalau iklan produk yang masing-masing pemilihannya itu 25.000 per hari minimal. Nah, sekarang masuk ke iklan toko. Iklan toko sendiri sama ya, lumayan banyak seller yang pakai, tapi nggak banyak-banyak banget. Nah, kalian bisa mengaktifkan lebih dari satu jenis iklan toko dengan nama campaign yang berbeda-beda. Untuk iklan toko, modal harian minimal itu 25.000 per hari. Pengaturan bidding ada otomatis, ada yang manual. Jika manual, kalian bisa mengatur kata kunci sesuai dengan tema campaign atau harian. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah memilih iklan toko, kan kalian setup tuh nama iklannya. Nama iklannya hanya kalian doang yang lihat, bukan untuk publik. Nah, setelah kalian atur modal, terus periode iklannya aktifnya kapan, misalnya kalian mau ada campaign tanggal berapa nih, terus ada slogan, pengen lebih ke highlight atau kalian secara brandingan atau campaign kalian bisa pakai iklan toko. Atau mungkin nggak usah pakai tanggal deh, kita bikin terus nih iklan tokonya untuk branding logo toko, itu juga boleh. Nah, jadi kalian bisa mengatur kata kunci juga nih. Dan karena si iklan toko ini kita bisa bikin lebih dari satu campaign, biasanya kalian bisa setup nih, misalnya kalian jual 2 kategori, misalnya yang gampang baju sama celana deh misalnya. Nah, satu campaign iklan toko untuk baju, slogannya juga slogan baju, kemudian tembak kata kunci juga baju. Kalau yang celana, ya fokusnya ke celana, kata kunci celana, terus slogannya juga celana, kayak gitu-gitulah. Nah, masuk ke iklan live teman-teman. Kalau misalnya iklan live, ini juga sama nih. Nah, iklan live bisa disesuaikan dengan kalian sendiri. Untuk nama iklannya, bebas. Terus modal anggaran harian harus lebih dari 25.000 dan kelipatannya 5.000. Jadi kalau misalnya kalian setup 32.000 misalnya, itu nggak bisa. Harus kelipatan 5.000, jadi minimal 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Nah, di situ kan akan ada 2 pilihan. Mau pakai GMV Max dan GMV Max Auto untuk pemilihan yang ini, atau mungkin yang tingkatan penonton. Nah, biasanya seller itu tergantung objektifnya mau yang gimana, teman-teman. Teman-teman mau fokusnya untuk naikin audience atau traffic yang masuk untuk nonton live, atau fokusnya ke penjualan. Nah, kalian sesuaikan aja sama kondisi live streaming kalian tuh gimana. Atau mungkin pengen lebih ngeboost penjualan nih, atau mungkin lagi ada event pengen banyakin viewers, itu juga boleh. Cuman yang jadi blunder itu adalah ketika kalian aktifin tingkatan penonton dengan tujuan kan pengen banyakin penonton nih, tapi kalian nggak tahu cara ngekunci penonton di dalam live. Kalau kalian tahu cara ngekunci atau mungkin ada gimmick-gimmick dalam live, kalian iklanin itu jadi nggak overspending dan nggak sia-sia. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu nih cara ngekunci penonton atau mungkin nggak ada gimmick, live-nya juga lemes, ya sayang kalau misalnya kalian hajar ditingkatin penonton karena yang ada spendingnya kebanyakan atau mungkin hampir limit, tapi nggak jadi sales juga. Jadi balik lagi sih, tergantung kalian itu lebih suka yang metodenya yang kayak gimana, kalian atur aja. Nah, kemudian ada iklan produk baru. Nah, iklan produk baru ini termasuk yang cukup baru teman-teman, baru 2 bulan terakhir ya. Itu ada 2 atau 3 bulan terakhir lah, cuman baru belakangan seller udah mulai banyak yang dapat, dan kayaknya masih banyak yang belum dapat juga sih. Cuman ya ini gue kasih tau dulu. Nah, iklan produk baru ini nggak banyak yang pakai, karena kebanyakan seller itu males untuk ada produk baru.
Nah, kalau misalnya ada yang produk baru dan kebanyakan seller pun hanya aktifin yang iklan manual yang GMV Max ROAS atau yang auto. Sedangkan iklan produk baru ini menurut gua cukup oke dan cukup keren karena setelah gue pakai so far so good. Mantep lah. Nah, jadi kalau misalnya kalian pilih iklan produk baru, secara sistem akan mendeteksi produk baru mana, atau mungkin bisa kalian pilih sendiri, kalian filter sendiri. Nah, ini dideteksi 30 hari terakhir. Jadi kalau misalnya produk tersebut sudah diupload lebih dari 30 hari terakhir, produk tersebut sudah tidak bisa diiklanin di produk iklan baru atau new product ads. Jadi otomatis kalian harus pilihnya yang manual lagi, yang GMV Max atau auto. Tapi kalau misalnya masih sebelum 30 hari terakhir, kalian masih bisa untuk menggunakan fitur ini. Jadi menurut gua, kalau lu ada produk baru, cobain deh, karena bisa dibilang fitur ini juga lagi naik banget dan nge-boost banget produk baru supaya lebih cepat dapetin penjualan dan ulasan dari si customer karena dapat selling. Kemudian nanti akan dimasukin ke tahap kedua. Nah, jadi tahap 1 itu udah pasti akan dibikin auto. Dan autonya biasanya tuh tidak, autonya tuh lebih ke bener-bener si Shopee itu akan memboost banget produk lu supaya muncul ke permukaan dan di-share ke potensial market atau potensial customer. Setelah ada penjualan, dia akan switching ke tahap kedua. Nah, tahap kedua, kalian yang pilih. Mau tetap fokus ke auto, atau mau ke ROAS. Dan kalau misalnya mau ke ROAS, kalian juga yang pilih. Mau target ROAS-nya berapa, atau mau custom ROAS, dan mau dinyalakan akselerasi performa atau enggak. Nah, cuman beberapa seller gue menemukan bug di mana ketika lu matiin akselerasi performa, tiba-tiba akselerasi performanya nyala sendiri. Dan ketika lu mau ganti lagi, mau lu matiin, itu nggak ada tombolnya. Tapi ada beberapa yang ketika akselerasi performa gue matiin, terus gue aktifkan iklannya, terus akselerasi performanya jadi nyala, terus ketika gue klik lagi iklannya, akselerasi performanya masih bisa gue matiin secara manual. Jadi ada beberapa bug untuk beberapa seller lah, cuman harusnya nanti akan diperbaiki sih. Nah, untuk new product ads juga minimal 25.000 per hari. Nah, cuma feeling gue ya, tahun depan, belum tahu kapan ya. Cuma menurut gue ini nggak mungkin sampai tahap 2 doang sih. Harusnya nanti akan ada tahap ketiga, dan tahap ketiganya itu mungkin bakal lebih keren. Atau mungkin tahap ketiga bisa kita ganti lagi nih ke auto lagi atau ke ROAS lagi. Karena kalau sampai tahap kedua doang menurut gue agak kurang. Sedangkan kan namanya performance iklan itu turun naik. Bisa secara daily, weekly, atau monthly. Atau based on produk performance-nya, atau tiba-tiba dihajar kompetitor dengan harganya dibanting dan sebagainya. Jadi menurut gue harus ada tahap ketiga sih. Jadi menurut gue nanti akan ada tahap ketiga. Dan ya, gue masih yakin akan ada fitur iklan terbaru lagi. Dan pastinya kalau ada iklan fitur terbaru lagi akan gue share di YouTube gue. Nah, jadi seberapa banyak teman-teman semua di sini yang udah pakai new product ads? Coba tulis di kolom komentar juga. Dan menurut kalian new product ads atau iklan produk baru itu gimana? Secara performance-nya, feedback-nya itu gimana? Nah, untuk iklan setup, perbedaan antara gua, Rio Gandhi, dan juga rata-rata seller, ya, disclaimer, rata-rata seller itu gimana? Kalau gua, itu sering banget untuk gonta-ganti ROAS, guys. Jadi 2-4 hari sekali gua ganti. Karena ya gue percaya ROAS itu nggak mungkin di-keep selama-lamanya seperti itu. Karena gue udah melihat banyak kejadian ketika ROAS didiemin gitu-gitu doang, itu jadinya turun. Karena namanya performance kan kita nggak ada yang tahu ya daily gimana, per 2 hari itu gimana. Jadi harus di-switching. Jadi menurut gua itu fine. Tapi itu lu harus rajin banget, lu harus ngedata banget. Dan itu PR banget buat lu orang sih kalau harus ngedata gitu. Cuman karena gue demen ya, emang hobi ngedata. Walaupun wasting time, tapi itu menyenangkan buat gua. Cuman nggak semua seller mau, dan nggak semua seller mau capek di bagian situ. Nah, kemudian pengaturan modal minimal 25.000 dengan pemilihan produk yang efisien. Karena tadinya bisa 5.000 ya, sekarang 25.000, gue jadi makin ngefilter produk mana yang mau gue iklanin. Jangan sampai 25.000 ini sia-sia secara uangnya dikeluarin. Karena gak tahu kenapa Shopee kayak dibikin minimal 25.000, gue juga bingung kenapa sih. Kayaknya mau ikutin sebelah kan 100.000 tuh, jangan sampai 100.000 aja. Kalau 100.000 sih agak ngelantur sih. Kemudian satu produk bisa diubah ke auto atau ke ROAS disesuaikan dengan performance-nya. Jadi gue tipikal advertiser yang nggak cuman kayak oke, hari ini gue ROAS, gue diemin aja ROAS terus. Nggak juga. Kadang bisa gue switching ke auto kalau memang performance-nya harus di switching. Jadi menurut gue
yang tadi gue bilang, satu jenis metode ROAS atau satu jenis target ROAS angkanya itu harus gue ganti. Ya, jadi permainan itu harus lu mainkan lah supaya produk lu tetap bisa growing dan juga produk-produk lainnya juga bisa tetap menyebar. Nah, new product ads sangat dipakai. Jadi saat ini gue sangat pakai new product ads, tapi seller tersebut harus punya produk baru. Kalau misalnya nggak ada produk baru, ya gue akalin lah pokoknya kalau bisa ada produk barunya. Nah, akselerasi performa aktif dan tidak aktif disesuaikan dengan performance. Jadi, gue tipikal yang bisa mengaktifkan dan menonaktifkan akselerasi performa secara random. Jadi, bukan random sih, maksudnya gue analisa dulu, terus kayaknya saat ini gue nyalain deh. Atau saat ini gue matiin dulu deh akselerasi performanya. Nah, itu jadi supaya bisa lebih ngangkat. Karena tadi ya, akselerasi performa kan menurunkan 30% target ROAS untuk dapetin kunjungan lebih banyak. Ketika gue merasa target ROAS gue masih aman, dan produk performance itu lagi mau mencapai puncaknya atau mungkin mau nembusin dinding untuk lebih growing, gue akan nyalain akselerasi performanya supaya dia lebih growing. Tapi kalau misalnya saat ini kayaknya masih aman di segini nih, nggak perlu gue nyalain dulu, yaudah gue nggak usah nyalain atau gue matiin. Kemudian memanfaatkan voucher spesial toko, optimasi periode promo, dan juga mode modal dinamis itu harus gue mainkan karena itu fitur dari Shopee-nya supaya ya dapat cashback atau mungkin ketika periode promo bisa lebih growth. Kemudian ya modal dinamis juga sama lah, cuman hati-hati dalam pemakaian program ini karena ROAS tuh bisa turun sih ya. Jadi udah lu nyalain akselerasi performa, optimasi periode promo lu nyalain, modal dinamis lu hajar. Wah, lu mungkin setting ROAS 10 tiba-tiba bisa jadi 3 kali atau 2. Jadi hati-hati ya guys dalam pemilihan target ROAS. Kemudian target ROAS gue nggak selalu 10 ya guys. Jadi beberapa video sebelumnya gue juga udah sempet bahas bahwa gue bukan tipikal yang selalu membuat target ROAS di angka 10. Gue bener-bener target ROAS itu gue bisa beda-beda tiap produk dan gue mainin setiap produknya. Nah, kalau kebanyakan seller, itu pasti ROAS ditahan sampai 7 hari. Atau bahkan nggak pernah diganti lagi. Yang penting udah jalan aja. Kemudian modal minimum 25.000 atau bikin tidak terbatas. Nah, gue bukan tipikal yang atur tidak terbatas. Karena menurut gue kalau lu setting tidak terbatas, lu terlalu berani sih. Kemudian organik lu juga bisa diambil. Dan gue tipikal yang kalau lu pakai tidak terbatas, jadinya lost control aja sih. Karena ya namanya kalau misalnya performance produk lagi jelek, amit-amit lu pasang modal tidak terbatas terus lagi kegerus banget, terus mungkin lagi nggak bisa ngecek, bukannya bahaya tuh. Kemudian biasanya seller ini fokus ke satu jenis bidding, misalnya ke ROAS aja, jarang pakai auto, atau mungkin ROAS aja, terus akselerasi performa aktif aja, jadi pokoknya nggak diotak-atik lah. Kemudian nggak fokus untuk ke settingan produknya ya, bukan iklannya, tapi produknya itu tidak di setup. Kemudian mengiklankan banyak produk asal-asalan. Banyak seller yang gue lihat, yang penting gue iklanin aja, produknya banyak gue iklanin. Jangan kayak gitu ya guys, karena lo harus efisien juga. Namanya beriklan ya harus efisien, jangan sampai terlalu barbar juga. Nanti kalau barbar boncos, lu ngeluh juga. Jadi lu filter lah. Kemudian jangan terlalu fokus terhadap iklan. Nah, iklan boleh ya, karena iklan itu kan bertujuan untuk memberikan exposure, menjangkau lebih luas. Tapi kalau misalnya lu terlalu fokus terhadap iklan dan melupakan optimize produk lu, marketing campaign baik dari internal dan juga eksternal, ya sayang. Karena kan iklan itu dipengaruhi juga dari produknya juga atau mungkin marketing campaign-nya juga. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, untuk deep analisis atau mungkin lebih deep strateginya, lu nonton aja video channel YouTube gua, itu banyak yang bener-bener detail banget. Kayak gue bahas new product ads, itu gua sampai detail kasih lihat screenshotnya tuh gimana. Lebih detail membahas satu program atau satu fitur di Shopee. Kalau di video ini kan gue lebih menjelaskan ke semua jenis iklannya ya, kecuali iklan banner tadi. Nah, jadi kalau lu pengen deep analisis, silahkan ke YouTube Rio Gandhi dan ditonton. Dan jangan lupa untuk di-like, tonton setiap harinya, karena gue yakin itu akan membantu kalian. Dan gue percaya harusnya setiap produk gue pembahasannya itu beda-beda poinnya. Jadi silahkan kalian tonton, karena aja tidak akan boring kok. Nah, gitu guys. Jadi gue ada spesial nih hadiah buat kalian. Kalau misalnya kalian pengen kode voucher Shopee,
silahkan dipakai aja. Ini sampai 1 Maret 2026. Kalau misalnya udah lewat 1 Maret, biasanya gue akan kasih kode baru. Lumayan tuh, dapat diskon 5%, maksimal 25.000. Ya, buat tambah-tambahan saldo iklan lah. Ya, ini pakai aja kodenya, silahkan. Dan ya, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course, gue bisa ke link di samping sini. Dan juga buat teman-teman semua di sini yang pengen tokonya gue handle, gue urusin iklannya, gue setup marketing campaign-nya, atau mungkin gue urusin semuanya, atau mungkin gue datang ke kantor kalian, kota kalian, negara kalian, atau kita ada meeting offline, online, itu hubungi ke nomor di samping ini ya, nomor di samping tuh. Nomor tersebut hanya untuk WA only, tidak dan jangan ditelepon, karena itu WA only aja. Dan mohon maaf kalau misalnya dibalasnya cukup lama karena yang chat masuk cukup banyak. Kalau belum dibalas, chat lagi aja. Sabar aja guys, tidak kemana-mana ya. Rio Gandhi selalu di sini. Jadi sabar aja, kalem aja guys. Kemudian ya sekali lagi, thank you so much. Komen di bawah kalau misalnya kalian ada request atau mungkin pembahasan mana yang mungkin kurang detail, atau mungkin kalian pengen kasih insight di kolom komentar, itu juga boleh. Dan Rio Gandhi, peace out.